Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Tiwi kembali. Guys, halo. Aduh, maaf dari tadi keputus-putus live-nya. Baru sorry dari tadi putus sambung sekarang putus besoknya menyesal. Jadi dari tadi aku masih WhatsAppan aja. Dari tadi lagi buka WhatsApp dan lain sebagainya. Nah guys, halo, ketemu lagi sama aku malam-malam gini. Mudah-mudahan gak bosan ya. Jadi hari ini, malam ini nanti jam 8 aku akan live. Ada line up-nya di TikTok Live ID jam 8 sampai jam setengah 9. Buat teman-teman, ya Allah, pelan-pelan dong kalau buka. Bukanya pelan-pelan dong. Apa? Bukanya jangan gebrak, jangan gitu. Mama aja kalau itu bukanya pelan-pelan. Ketuk dulu dong. Duh, anak aku. Jadi hari ini, malam ini aku bakal live line up di TikTok Live ID. Ya sebenarnya live biasa aja sih. Cuma selama setengah jam itu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol soal pekerjaan aku. Misalnya ada teman-teman yang mau nanya seperti apa pekerjaan aku, bagaimana keseharian aku. Kan kadang tuh suka banyak tuh yang nanya-nanya gitu kan, yang pengen nanya, dan kadang tuh lagi off apa nggak siaran kak, udah pulang. Aduh, si Aca dikasih lagi TU. Ya Allah, Aca dikasih TU lagi guys. Nah, udah gitu tadi sampai mana ya? Ya, pokoknya khusus hari ini nanti jam 8 malam kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal pekerjaan aku dan lain sebagainya. Jadi kalau biasanya tuh banyak yang suka nggak kebaca kan komen-komennya kalau misalnya aku lagi kerja, aku lagi pike-pikean, kemudian aku lagi sambi-sambi. Kadang kan teman-teman tuh suka ya nggak kebaca komennya, padahal mau nanya soal studio misalnya, atau mau menanyakan soal jurnalis, presenting dan lain-lain. Itu kadang suka dicuekin kan. Sebenarnya nggak ada maksud untuk nyuekin teman-teman, cuma karena memang keterbatasan aku sebagai manusia. Duh, kakak Duki. Ntar aja deh. Ini udah 7 menit lagi. Udah 7 menit lagi. Di follow dulu ya akun TikTok aku. Sampai lupa nih. Di follow dulu akun TikTok aku. Jadi kalau misalnya aku live, muncul notifikasinya di kalian. Sama jangan lupa juga guys, untuk selalu menebar cinta dan kasih sayang. Caranya tap layar. Mana tapnya? Nah, gabut kak, TV ku nggak fungsi. Iya, jadi di kali ini aku udah lama banget ya nggak ngobrol sama kalian semuanya, nggak tanya jawab sama teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tahu bagaimana pekerjaan aku di TV, kemudian bagaimana menjadi seorang presenter ataupun produser, kok ganti host gimana sih maksudnya? Bisa tanya, bisa komen-komen, silakan. Jadi kerjaan aku itu, hai selamat malam, salam kenal, aku dari Jatim. Halo Arif saja, salam kenal tante cantik, salam kenal Adi Properti. Ajarin dong. Iya, aku tahu kamu di Indonesia. Wah, thank you. Kalau ini besok aku ada siaran di Patroli. Jadi kita tuh di Indosiar punya beberapa program dari Fokus Pagi. Fokus Pagi itu jam 4:30 pagi sampai
sampai jam 6 pagi. Kemudian ada juga di patroli. Patroli itu startnya dari jam setengah 11 sampai jam 11. Kemudian nanti dilanjut lagi jam 11 sampai jam setengah 12 itu program fokus gitu. Ajarin dong Mbak biar bisa top di TikTok. Aduh, kayaknya kamu salah orang nih. Kayaknya kamu salah orang karena aku nggak sengetop host-host lain yang ada di TikTok. Kak, kok bisa sih cara ngomongnya sebagus itu, ajarin dong Kak. Iya, Dipta. Halo Dipta. Kakak suaranya kok double? Hah, yang benar. Suaranya double tuh maksudnya gimana? Feedback atau gimana? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu punya cita-cita jadi news presenter, reporter, jurnalis gitu, memang kita harus dituntut punya kemampuan public speaking yang bagus gitu. Jadi kalau dulu memang aku cita-citanya tuh jadi news presenter. Jadi setiap ada siaran, program berita, pembawa acara, presenter apapun pasti aku selalu ngeliatin. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kalau udah ada rasa suka gitu ya, passion, kemudian senang menjalani profesi sebagai seorang yang menjual suaranya untuk di hadapan publik, itu tuh kalau aku sih sebenarnya nggak ada belajar pribadi gitu ya, mandiri tuh nggak ada. Kalau zaman sekarang tuh banyak banget kelas-kelas public speaking yang bisa mengajarkan kita bagaimana kita bisa berbicara di hadapan umum. Karena kuncinya satu, untuk jadi seorang reporter, untuk jadi seorang presenter, ya harus punya kemampuan public speaking yang oke gitu. Jadi jangan sampai nih kita misalnya ngomong nih di depan layar gitu, di depan kamera, terus malu-malu kucing, terus nggak pede, nggak nggak percaya diri untuk membicarakan apa yang ingin kita sampaikan, ya sulit juga gitu. Jadi harus punya kemampuan public speaking yang bagus gitu. Nah kalau sekarang tuh sebenarnya banyak banget kok sekolah-sekolah yang atau les-les course lah ya, kursus-kursus untuk public speaking tuh banyak banget. Waalaikumsalam. Nah dulu awal mula karir aku menjadi seorang presenter. Halo Rams. Dulu asal mula aku jadi seorang presenter itu awalnya, jadi kalau gimana ya menjelaskannya, sebenarnya ini adalah jenjang karir. Jadi dulu itu aku memulai karirku dari seorang reporter yang terjun ke lapangan, cari berita di lapangan, kemudian live report di lapangan. Pokoknya kita tuh ke lapangan semuanya. Jadi kalau teman-teman ngelihat di lapangan ada yang ngeliput apa segala macam, itu adalah wartawan lapangan. Jadi reporter, kameramen gitu. Ada juga yang jalan sendiri, namanya video jurnalis, VJ kita biasa sebutnya. Jadi dia bisa jalan sendiri, megang kamera sendiri, live sendiri itu di lapangan. Nah kemudian beranjak aku menjadi seorang asisten produser. Jadi kalau setiap TV sebenarnya istilahnya beda-beda. Ada yang menamainya asisten produser, ada yang menamainya sebagai junior produser gitu. Nah dulu dari reporter itu masuknya ke junior produser. Jadi tahapannya sudah naik lagi. Kemudian produser itu apa sih tugasnya? Produser itu adalah seseorang yang ngedit berita. Jadi dia yang menghasilkan berita. Jadi kalau reporter itu cari di lapangan, kemudian kita store ke kantor. Nah ke kantor itu nanti diedit oleh seorang produser. Nah seorang produser itu nanti dia yang ngedit, dia yang merapikan, dia yang punya judgement. Produser itu tanggung jawabnya lebih besar. Karena dari produser itu nanti sebuah berita harus ditayangkan di TV. Dan itu harus melalui QC yang panjang. Jadi nanti sebelum tayang di TV, kemudian nanti di editing dulu. Jadi ada namanya editor. Editor itu nanti memberi efek suara, kemudian visual, kemudian ada ditambahkan efek-efek grafis gitu. Jadi kita itu kan satu tim kan. Jadi diedit sama produser, keinginan angle sebuah berita tuh kayak gimana sih? Nanti masuk ke editing supaya makin cantik, dikasih background, dikasih efek, dikasih grafis dan lain sebagainya, baru sebuah berita itu ditayangkan di sebuah televisi. Nah, kalau banyak yang tanya, Waalaikumsalam Fadli, salam kenal. Waalaikumsalam Jamal. Nah, bajunya sama. Iya, ini aku beli di TikTok loh. Nah, cara interview lancar dan suaranya bagus kayak kakak itu bagaimana ya kak? Percaya diri.
Jadi emang percaya diri itu membangkitkan energi kita untuk bisa speak up ke orang lain. Itu menurut aku sih ya. Jadi kalau kamu punya keinginan misalnya jadi seorang seorang presenter gitu ya, kamu harus punya kekuatan. Maksudnya harus punya kepercayaan diri yang bagus. Kamu harus punya sebenarnya bukan pengalaman, tapi paling tidak kamu mengetahui, misalnya kamu wawancara di perusahaan A, paling tidak kamu riset soal perusahaan tersebut, dia punya program apa, dia bagaimana sistem kerjanya, dia ada siapa saja orang-orangnya, paling tidak kamu menguasai perusahaan itu. Jadi itu adalah bahan riset. Jadi ketika ditanya kenapa kamu pengen kerja di sini, bla bla bla, ya karena ada gini. Karena kita mengetahui betul gitu loh tempat kita yang akan kita jadikan lahan untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi menurut aku sih riset, kemudian kepercayaan diri. Mungkin aku tuh karena backgroundnya adalah seorang jurnalis, apa-apa tuh terbiasa riset gitu. Jadi ketika kita riset sesuatu, kita tuh jadi ada isinya gitu. Maksudnya jadi kayak tahu, oh iya, perusahaan ini bagusnya di sini. Kenapa saya pengen di sini ya? Karena perusahaan ini kedepannya punya ini yang sudah dilakukan ini gitu sih. Jadi kita harus tahu gitu. Ketika kita ingin di di interview, kita harus tahu gitu. Terus tadi aku sampai mana ya cerita? Tadi tuh selang-seling ya aku jawabin komen-komen kalian ya. Widya Stuti, aku selang-seling ya jawabinnya. Terus ya, nah kalau banyak teman-teman yang suka nanya, Kak, makasih ya Kak atas infonya. Sama-sama Dipta, good luck ya. Semoga kamu ketika nanti interview di tempat kamu bekerja, di tempat yang kamu inginkan, kamu bisa menarik dan mencuri perhatian HRD-nya dan juga usernya. Nah, ya lanjut lagi ya soal tugas aku di kantor. Jadi kalau aku tuh di kantor aku double job desk. Jadi rata-rata presenter yang ada di tempatku bekerja yaitu di Indosiar itu kebanyakan sudah produser. Jadi kita punya 2 job desk. Job desk sebagai presenter, job desk sebagai produser. Kadang suka banyak banget pertanyaan soal Kak, kalau udah selesai siaran udah dong gitu aja pulang. Enggak sama sekali. Ya itu dia, riset kadang meleset gak Kak? Wah itu kalau riset jangan cuma dari satu narasumber atau dari satu sumber, tapi harus dari beberapa artikel yang tentunya mumpuni ya. Nah jadi kalau habis siaran kita tuh nggak langsung pulang gitu ya, karena kita karyawan, kita bukan freelance gitu kan yang habis siaran satu episode terus pulang, enggak. Kita itu bekerja juga sebagai produser. Nah sebagai produser apa ya, itu tadi yang aku jelaskan, kita harus ngedit beritanya, kemudian kita punya judgement sendiri, kita tentukan angle beritanya, kita tentukan backsoundnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kayak misalnya nih aku ceritain aja ya di ritme di kerjaan aku. Misalnya aku siaran untuk Fokus Pagi gitu. Aku sebagai presenter nih di Fokus Pagi. Nah nanti program Fokus Pagi itu punya produsernya sendiri yang menyajikan sebuah beritanya. Nah nanti selesai aku siaran di Fokus Pagi, aku sebagai produser untuk program siangnya. Jadi habis aku siaran, pagi selesai, nanti meeting pagi itu untuk menentukan berita-berita yang akan kita tayangkan di program siang. Ada patroli dan juga fokus gitu. Jadi gak serta-merta habis siaran udah dong enak banget, enggak sama sekali gitu. Kerjaan kita di balik layar itu juga sangat banyak dan jauh lebih banyak dibandingkan pekerjaan kita di depan layar sebenarnya. Walaupun kalau di depan layar juga kita harus dituntut bisa ngomong sampai berjam-jam nih, kayak misalnya kayak kemarin tuh ada Agustusan gitu, kemudian nih nanti tahun depan tahun politik ada pilpres gitu, nanti debat capres, debat cawapres dan lain sebagainya. Itu kita dituntut banget tuh bisa live report selama berjam-jam. Biasanya kita punya special event itu sampai 5 jam. Nah itu kalau kita nggak kuat risetannya, habis lah kita. Enak depan layar atau belakang layar, semuanya enak. Itu yang aku bilang, kalau kerja di media itu, kalau buat aku itu adalah passion gitu. Itu bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi itu adalah hobi yang membuat kamu dan membawa kamu pada sebuah rezeki.
gitu. Jadi apa? Dua-duanya enak, dua-duanya punya tantangan sendiri. Punya apa namanya, punya kendalanya sendiri, punya sukanya sendiri, macam-macam lah pokoknya dua-duanya enak gitu. Jadi aku nggak bisa memilih karena itu bagaikan dua sisi mata uang gitu. Jadi nggak bisa memilih. Pasti hatinya lembut. Oh kata siapa? Aku galak. Iya. Kami waalaikumsalam. Aduh siapa tuh? Hadir nyimak. Namanya juga koordinator gitu ya. Kalau kita tuh di TV biasa disingkat korpres gitu. Tugasnya adalah mengatur jadwal dari teman-teman presenter dalam 1 bulan gitu. Jadi nih kan kita punya 2 job desk kan, presenter dan produser. Nah, aku ngatur nih, jangan sampai jadwal siarannya nanti bentrok dengan jadwal produsernya ataupun sebaliknya. Jadi aku tuh ngatur bagaimana schedule dalam 1 bulan teman-teman yang misalnya habis masuk malam jangan sampai masuk siang. Kalaupun itu sering banget sih terjadi ya. Kalaupun ada yang masuk siang ya karena pasti tidak ada orang atau ada yang cuti atau ada yang sakit dan lain sebagainya. Tapi memang aku salah fokus nih sama yang dapet TU. Namanya tugasnya korpres itu mengatur misalnya, oh Tiwi siarannya di Fokus Pagi nih hari Senin, nanti hari Selasa di patroli, nanti hari Rabu di Fokus Siang, nanti hari Kamis di patroli malam, nanti kalau ini di Fokus Malam, gitu-gitulah intinya. Jadi kita itu di Indosiar ada 11 presenter, Nah itu aku ngatur gimana caranya tidak ada teman-teman yang bentrok, kemudian jumlah siarannya dalam 1 bulan itu rata, paling nggak kalaupun ada beda tipis, bedanya tidak terlalu jauh gitu. Jadi mau dong Planet. Iya gitu. Jadi apa namanya, merangkapnya aku juga sebagai produser, bukan artis sih sebenarnya. Kita tuh bukan artis ya, kadang aku tuh suka malu gitu kalau dinamai sebagai seorang artis karena kita bukan artis. Kalau artis tuh Luna Maya tuh, terus Raisa gitu itu artis. Kalau aku ya aku menamai diriku adalah jurnalis sebenarnya. Cuma memang kita dapat bonus, dapat kelimpahan untuk kita tampil di depan layar gitu. Kakak artis ya? Enggak sih, cuma emang kebetulan muncul aja di TV gitu. Centang biru siapa centang biru? Nggak centang biru, bahkan aku nggak centang biru, biasa aja gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak sih? Apa boleh secantik itu Kak Pratiwi? Ya ampun, thank you loh Daniel, mawar-mawarnya. Artis cantik di patroli. Iya di patroli, betul. Kata artis sih syukuri aja Kak. Ayo, ada yang mau ditanya nggak? Hai Aksyong. Hai. Kak, nama potongan rambutnya apa? Nama potongan rambutnya, aku sih biasa di salonku, dia udah tahu ya. Ini bob, cuma agak naik aja. Kapan libur siaran di TV Kak? Aku kebetulan liburnya hari Minggu dan Senin. Nah, oh ya ngomong-ngomong soal libur ya. Jadi kalau di TV itu yang tadi aku bilang di awal ya. TV itu kerjanya 24 jam karena TV itu selalu running kan, on air itu selalu running 24 jam. Nah, jadi dari Senin sampai Minggu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam gitu, itu nggak ada yang berhenti, itu program jalan terus. That's why kalau di TV itu kita tuh nggak kayak kerja kantoran pada umumnya, nggak kayak di bank, nggak kayak kita itu
seperti di rumah sakit karena kita menjual jasa kan. Jadi liburnya itu nggak kayak orang-orang, kerjanya pun nggak kayak orang-orang dari 10 to 5 misalnya. Terus atau liburnya Sabtu Minggu, enggak. Kalau kebetulan ada yang Sabtu Minggu, itu biasanya di jajaran manager up gitu. Kenapa? Karena biasanya mereka itu, hai Mr. Seromin, Kak Iyang, halo Kak Iyang, ih Kak Iyang kok baru muncul sih ada di sini? Iya aku follow Kak Iyang, ih tuh. Happy Friday kakak, ya Allah, ada Kak Iyang loh guys. Kak Iyang ini manajer di Benings Klinik, kan, manajer di Benings Klinik, dan Benings Klinik itu sama Indosiar tuh kita partneran, kita tuh kerja sama. Jadi ngomongin soal, wow, thank you loh Kak Iyang, wow. Thank you loh Kak Iyang. Kak Iyang itu manajernya Benings Klinik. Nah, oh iya, banyak banget yang mau diceritain. Aku tuh lagi cerita soal di kantor Kak Iyang, lagi cerita soal di kantor. Jadi jaga kesehatan kakak. Oke Kak Iyang, thank you. Kakak, Menti, hai. Kak Iyang lagi di mana? Kakak cocok jadi pramugari. Waduh, aku mah mensyukuri apa yang ada sekarang. Dan dulu untungnya aku juga cita-citanya jadi apa yang seperti aku jalanin sekarang sih. Gitu. Kak Yang lagi di mana? Jadi guys, di TV itu kita punya banyak kerjasama. Salah satunya adalah dengan klinik kecantikan. Nah, ini bosnya nih ada tuh bercokol di MVP atas tuh guys, di follow-follow. Kak Iyang namanya. Jadi kalau di Indosiar itu kita ada kerjasama dengan Benings Klinik. Jadi kita melakukan beberapa MOU, kesepakatan, kemudian semua presenter Indosiar itu bisa secantik ini, semulus ini, itu karena di Benings Klinik. Iya. Kak, bedanya jurnalistik sama pers apa? Ya nggak ada, jurnalistik ya pers. Jurnalis ya pers. Tadi kan lagi ngomongin libur Sabtu Minggu manajernya dong. Oh iya. Soal libur Sabtu Minggu. Jadi kalaupun ada yang libur di Sabtu Minggu itu biasanya jajaran manajer up gitu. Itu pun sebenarnya kadang Sabtu Minggu mereka suka masuk juga karena ada aja gitu, ada aja event, ada aja acara gitu. Apalagi nih sekarang lagi rame-ramenya nih timnas gitu kan, mau pilpres, terus ada bola dan lain sebagainya. Nah, kenapa ya biasanya jajaran manajer up itu mereka tuh suka banyak meeting di skala besar, di skala BOD yang adanya di Senin sampai Jumat gitu. Nah, sementara yang lainnya kayak aku itu kita tuh di Indosiar jadi dibagi liburnya. Ada yang Jumat Sabtu, Sabtu Minggu, dan Minggu Senin. Jadi kenapa dipisah-pisah ya? Karena supaya tidak ada yang kosong. Karena namanya TV itu nggak boleh ada kekosongan orang gitu, baik itu produser, presenter, itu setiap hari dari pagi sampai malam itu harus ada orang gitu. Jadi jangan sampai kosong. Kenapa? Karena kan kita mengantisipasi adanya breaking news. Misalnya ada peristiwa besar yang harus disiarkan saat itu juga, itu harus disiarkan ya harus ada orang gitu. Jadi kita itu karena menjual jasa, jadi kerjanya shifting gitu. Jadi kalau ngomong Kak, liburnya gimana gitu, kerjanya gimana? Kerjanya itu kalau lagi banyak event nih itu padat banget. Ini udah mau kerjanya berapa jam. Nah, kerja yang pasti aku tuh kadang suka nggak gimana ya, kalau ya standarnya memang 9 jam kan dengan istirahat kan. Tapi ya itu, di TV itu nggak bisa dipatok kayak gitu. Kita udah habis nih argo jam kerjanya, tapi tiba-tiba ada kejadian besar, ada peristiwa besar gitu. Ada bencana besar yang harus kita siarkan langsung saat itu juga, yang nggak bisa. Dan ketika overtime, kalau orang-orang itu ada uang lembur, kalau kita tuh nggak ada.
Makanya aku bilang kerja di TV itu harus passion. Kalau nggak passion, itu biasanya nggak akan bertahan lama. Paling hitungan bulan juga akan cabut gitu. Paket berita TV nggak sebanyak paket berita online ya kak. Betul, karena kalau TV itu kan audio visual, ada suara, ada gambar. Nah, untuk mendapatkan audio visual itu tidaklah mudah. Dan kita itu yang namanya news itu wajib wajib mengkonfirmasi sebuah peristiwa kepada pihak yang berwenang. Dan untuk mendapatkan gambar, misalnya kita mau wawancara dari Kementerian Kesehatan gitu, bagiannya Dirjen Pencegahan Penyakit Menular misalnya, orangnya belum tentu bisa diwawancara gitu. Untungnya sekarang tuh ada zaman teknologi baru gitu ya, ada Zoom gitu kan, ada kirim video WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau dulu tuh enggak, dulu tuh kita harus datengin orangnya, wawancara, kita datengin, dan hasil wawancaranya dibawa dulu ke kantor. Sebentar dong. Nah, hasil wawancaranya baru nanti kita tayangkan. Nah, itu bedanya TV dengan online. Kalau online itu bisa dikonfirmasi hanya by phone, dan mereka itu kan cuma nulis kan. Cuma nulis, kirim. Kayak kita nulis di medsos aja sebenarnya kan. Sementara kalau TV itu butuh sistem yang rumit, butuh sistem yang complicated pokoknya. Jadi itu kenapa berita online tuh suka lebih cepat pastinya tayangnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam, Harjiah, Dae. Gajinya kisaran berapa kali lipat UMR kak? Ya, aku mau kasih tahu sih sama teman-teman. Mungkin ini tuh banyak banget juga yang nanya soal ini. Tapi in my humble opinion, maafkan aku kalau aku salah. Tapi menurut aku yang namanya gaji itu adalah sesuatu yang sangat privasi gitu. Bahkan menurutku orang tua pun gitu ya, mungkin kalau yang sudah menikah gitu ya. Halo Bang Yafik, Bang Yafik dari tadi namanya terbang di Kak Indah, ya ampun. Bang Yafik, aku lagi live ini nih, line up dari TikTok gitu, jadi lagi ngobrol-ngobrol sampai 8:30. Nanti jam 9 lanjut PK Inter, dadakan banget jam 9. Ini aku lagi cerita-cerita soal pekerjaan aku di TV, Bang Yafik. Gitu. Tadi sampai mana ya aku cerita ya guys? Karena ada Bang Yafik muncul. Waalaikumsalam AR. Oh iya, soal gaji. Iya, menurut aku live line up kita berakhir dalam 5 menit. Iya, jadi soal gaji menurut aku, koreksi aku kalau aku salah ya. Tapi menurut aku dalam pandangan pribadi aku, gaji itu adalah sesuatu yang sangat secret, sangat rahasia. Bahkan orang tua gitu, kalau untuk teman-teman yang sudah menikah, kayaknya juga nggak perlu tahu gitu kan. Itu cukuplah antara kita dengan HRD gitu. Antara kita dengan HRD, nego gaji berapa sih gitu kan. Dengan pekerjaan yang sebegini, gajinya berapa gitu. Jadi gaji itu hal yang privasi menurut aku. Sering on call ketika pulang kerja? Wah sering. Itu dia. Tapi kalau ngejalaninnya seneng sih, aku tuh sebenarnya mau kita gimana, kalau kita ngejalaninnya seneng sih enak aja ya. Bahkan aku cuti guys, aku tuh sedia laptop. Jadi ketika aku cuti, aku pulang kampung nih ke rumah bapak aku gitu ya. Itu aku selalu bawa laptop karena aku takut ada pekerjaan yang memang mengharuskan aku untuk langsung menyelesaikannya gitu. Karena ya itu tadi yang aku bilang, di TV itu 24 jam running terus gitu. Kadang nggak bisa yang ini banget, nggak bisa yang lepas banget tuh, nggak bisa. Jadi aku tuh selalu bawa laptop untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba ada kerjaan mendadak. Apalagi tugasku juga di kantor sebagai koordinator presenter gitu kan, yang megang jadwal presenter. Jadi kalau misalnya bos-bos aku pada nanya, kita mau ada tugas nih keluar kota atau kita ada mau penugasan ke luar negeri, tolong siapa yang ready di tanggal segini-segini. Walaupun aku cuti, coba siapa yang mau
yang mau apa namanya mau bertanggung jawab gitu kan, ya pasti kan aku juga turut andil gitu. Oh iya ya, di tanggal segini yang ready ini, tanggal ini yang ready ini gitu. BTW ini segini banyaknya nggak ada yang follow-follow lagi akun aku. Di TV itu 24 jam, sama halnya jurnalis di daerah-daerah. Betul. Pantesan suaranya renyah, Kak. Aduh, kayak peyek dong. Kakak sudah punya anak berapa dan kakak kerja di mana? Punya anak 1, kerjanya di Indosiar. Asli mana, Kak Pratiwi? Asli Jawa, Sunda, Jakarta. Malam butok tok. Kakak sudah punya anak berapa? 1. Gitu. Mudah-mudahan apa namanya? Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan yang punya cita-cita bekerja di sebuah media, bercita-cita jadi seorang jurnalis, jadi seorang presenter, jadi seorang reporter, jadi seorang produser, itu bisa tercapai. Intinya kita emang harus belajar dulu ya. Yang pasti kita tuh kayak ngeliatin TV dulu. Apa sih yang mereka pelajari? Ada apa sih gitu kan? Mereka apa sih kerjanya? Ngapain aja? Endes blah itu harus dipelajari dulu sih. Syukur-syukur kalau misalnya kalian punya background pendidikan sebagai jurnalis. Kalau aku honestly lulusannya itu perikanan. Nah ini juga banyak yang nanya nih, Kak lulusan ini bisa gak sih kerja di TV? Kak lulusan ini bisa gak sih jadi wartawan? Bisa. Jawabannya bisa, sangat bisa. Aku aja itu lulusannya perikanan. Aku sarjana perikanan. Tapi menurut aku, jadi di kantorku itu di Indosiar, itu kita punya banyak lulusan. Aku perikanan. Ada lagi Jamie Darusman itu desain interior. Ada lagi Utri Farza itu teknik elektro. Ada lagi Nurul Cinta itu hukum. Ada lagi Dani Maulana itu informasi dan teknologi. Dan menurut aku itu tuh semuanya jadi bikin kita tuh makin kaya gitu loh. Makin kaya hasanah, makin kaya wawasan. Jadi ketika kita lagi bikin paket berita gitu ya, soal misalnya ada ikan yang terdampar di pantai, pasti orang akan nanya, ini ikan apa sih? Ini ikan atau mamalia laut? Apa sih bedanya ikan dengan mamalia laut? Gitu-gitu loh. Wah bervariasi ya Kak. Betul banget. Jadi menurut aku kita tuh jadi saling melengkapi gitu. Kayak misalnya aku mau nanya soal desain interior. Kak kalau satuan ini apa ya? Satuan ini tuh gimana ya? Itu nanyanya ke Jamie Darusman gitu kan. Jadi menurut aku apa namanya? Jadi menambah wawasan gitu. Kalau mau jadi wartawan harus kuliah di universitas mana? Nggak harus di mana-mana ya, syukur-syukur kalau bisa dapat negeri ya kan. Nggak harus di mana-mana kok. Yang pasti kalau di kantor aku itu syaratnya harus S1 gitu. Wah, ini line up-nya udah berakhir guys. Jangan lupa ya lanjut ya. Ini aku dadakan diminta untuk PK Inter jam 9. Aduh, terbantai-bantai nih kita. Udah berapa lama kerjanya? Aku baru dari tahun 2013. Jadi baru 10 tahun. Baru. Ya ampun, itu si Aca dapet TU mulu dari tadi. Masya Allah. Yang pasti harus good looking. Itu relatif sih ya. Karena setiap perusahaan punya standarnya masing-masing kan. Setiap perusahaan itu punya standarnya masing-masing gitu. Wah, ngaruh banget ya ini ya, line up ini ya. TikTok, hai. Iya. Jadi setiap perusahaan punya standarnya masing-masing. Misalnya perusahaan A sukanya yang tipenya perempuannya wajahnya agak oval, agak bulat, agak kotak gitu. Itu setiap orang punya seleranya masing-masing. Itu tergantung seleranya yang punya perusahaan aja. Suami belum pulang Mbak, udah. Aku juga dulu lulusan perikanan kerja di dealer. Langsung turun loh yang nonton. Kok bisa gitu sih kalian tuh? Aku bingung loh guys. Ini gimana mau PK Inter coba? PK Inter dadakan. Jam 9. Untung jam 9 ya.
Daftarin Kak jadi bintang sinetron. Kamu inin aja ke PH. Gitu. Nah, tersisa nih segini nih. Tersisa segini 74 orang. PK Inter sama negara mana Kak? Malaysia. Malaysia nanti jam 9. Aduh aku. Ini tuh setelah sekian lama. Jadi ini kan aku ada line up TikTok nih tadi kan yang jam 8 sampai setengah 9. Terus udah gitu tiba-tiba orang TikToknya itu Anita tadi WhatsApp, Kak bisa nggak kalau sekalian lanjut PK Inter gitu. Terus oh ya udahlah orang besok weekend ini, besok sih aku kerja cuma kan nggak subuh gitu. Ya udahlah weekend ini aku nggak masalah. Terus juga jam 9 ya, jam 9 masih tolerable lah. Gas kan Malaysia biasanya lama. Jangan gitu, aku gak mau, aku takut ini yang nonton segini, ya Allah. Ya Allah, berat Malaysia. Iya, jangan takabur. Waktu itu aku juga pernah kalah loh dari Malaysia. Ini dan ini, hari ini, malam ini, itu PK Interku setelah berabad-abad. PK Inter kok tiba-tiba kenapa? Iya, soalnya host yang dari Indonesia itu tiba-tiba cancel. Jadinya digantiin karena mumpung aku lagi Februari terakhir PK. Rossi ngitungin banget. Iya ya Ros, terakhir Februari kirim ke Jolin Kak. Nah itu yang aku tuh dari dulu sampai sekarang aku tuh nggak pernah nge-share live aku nggak enak. Kok bisa PK Inter? Ya bisa Cil. Emang kenapa nggak bisa? Si Acil nih bikin emosi deh. Share ke Bang Senyum Kak. Kamu aja yang nge-share Feb. Aku malu. Tadi aku udah telepon Feb. Dia masih di antariksa. Maksudnya bukan gitu. Gimana sih maksudnya? Ya bisa lah PK Inter, emang kenapa nggak bisa? Ya udah nanti aku yang share. Iya sayang Senyum tuh lagi di antariksa tadi. Aku udah telepon. Ini aku juga deg-degan. Ini tuh sabar top up dulu. Iya Cil, jadi ini ada Bang Izul nih.